Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin, pemuda-pemudi yang saya banggakan, Insinyur Soekarno pernah mengatakan jas merah. Jas merah adalah jangan melupakan sejarah. Karena dengan sejarah kita bisa menjadikan sesuatu pembelajaran. Dengan sejarah kita bisa belajar dari pengalaman. Yang baik kita ambil, yang buruk kita amati efek sampingnya, sehingga ke depannya kita bisa mampu untuk berbuat lebih baik dan tidak melakukan hal yang serupa seperti yang kita baca dalam sejarah. Jika kita mengamati sejarah dari tergulingnya Insinyur Soekarno Presiden RI, sejarah tergulingnya Presiden Soeharto, semuanya dilakukan dikarenakan rakyat terhasut oleh hasutan-hasutan. Pergerakan massa dari bawah melawan pemerintahan yang sah adalah sebuah rumus jitu, sebuah standar baku untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, karena rakyat dianggap sudah tidak mempercayai mereka. Ketika di era Soekarno, rakyat dihasut dengan dua isu. Isu yang pertama adalah isu PKI. Dan isu yang kedua adalah isu agama. Orang-orang yang taat beragama biasanya anti PKI. Ketika kita buka lembaran baru, lembaran yang lalu, akan pembantaian umat muslim di sebuah masjid oleh PKI, merupakan trauma yang terus tersimpan di sanubari rakyat Indonesia, khususnya umat muslim. Dan isu yang kedua adalah isu agama. PKI dan agama memang saling bertolak belakang. Isu PKI dan isu agama telah menjatuhkan Soekarno dari kepemimpinan, sehingga negara dibuat kacau balau, negara dibuat chaos, rakyat dibuat resah,
Rakyat dibuat gelisah. Perekonomian dibuat amburadul. Semua tatanan pemerintahan semuanya terhasut. Semua tatanan pemerintahan semuanya melawan. Sang Presiden Proklamator RI, Presiden pertama RI, dibuat terpojok dan terdesak, sehingga dia harus melakukan sesuatu dengan meletakkan jabatannya, suka atau tidak suka. Pada sidang MPR ketika itu, Soekarno dicabut mandat oleh MPR. MPR mengangkat Soeharto. Ketika itu, gerakan makar, gerakan kudeta yang pertama telah sukses dilaksanakan. TNI terhasut, aparatur pemerintahan terhasut, rakyat terhasut. Sudah. 3 kelompok ini atau 4 kelompok ini terhasut, pemerintah hilang legitimasi. Ketika zaman Soeharto pun demikian. Ketika zaman Soeharto, ketika itu isu yang paling kuat adalah 2. Yang pertama adalah pembantaian para aktivis penentang pemerintahan yang sah, yang mayatnya entah di mana. Dan yang kedua adalah perekonomian negara Indonesia ketika itu memang sangat carut marut. Rakyat terhasut, ulama terhasut, aparatur pemerintahan terhasut, TNI dan Polri pun terhasut. Akhirnya, suka dengan tidak suka, Soeharto pun harus meninggalkan jabatan. Bapak, Ibu, hadirin pemuda-pemudi yang saya hormati, yang saya cintai. Ketika rakyat sudah terhasut, ketika TNI sudah terhasut, ketika Polri sudah terhasut, ketika susunan kabinet pun sudah terhasut, maka bersiaplah pemerintahan yang sah hancur lebur. Itulah teknik yang paling jitu, teknik yang paling baku, yang memang saat ini sengaja diusung kembali, sengaja digerakkan kembali, sengaja dilakukan kembali oleh orang-orang yang ingin merebut kekuasaan dengan selicik-liciknya, dengan sepicik-piciknya. Tahun 2019, sebentar lagi, hasutan demi hasutan, pergerakan demi pergerakan, ribuan strategi, kita semua sudah melihat, kita semua sudah menyaksikan pahit getirnya pilkada DKI adalah sebagai bukti bagaimana Ahok dijatuhkan dengan cara yang sama seperti terjatuhnya Soekarno, seperti terjatuhnya Soeharto. Rakyat dihasut dengan isu agama dan PKI.
isu agama pada penistaan agama. Yang kita semua tahu, di pengadilan pun hal itu tidak terbukti. Kita semua tahu bahwa isu penistaan agama yang disangkakan kepada Ahok adalah akal-akalan politik dari mereka-mereka yang haus harta, tahta, wanita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ngeri. Ulama-ulama kondang seperti Aabi, Ustadz Mansur, Ustadz Arifin Ilham, Ustadz MUI, Ustadz lainnya. Ngeri saya melihatnya juga. Ayat suci dipakai menjadi martir, dijadikan peluru untuk menghasut rakyat Jakarta dengan sehina-hinanya, dengan segila-gilanya. Mindset rakyat otak Jakarta dicuci, bahkan mentalnya pun diteror dengan Jakarta berdarah. Demo sampai berjilid-jilid sebagai aksi perlawanan kepada pemerintah DKI, bahkan pemerintah RI yang sah. Seolah saat itu pemerintahan Jokowi siap dilengsarkan, seperti halnya Soekarno, Soeharto, juga Ahok. Mereka lupa bahwa ketika zaman Soekarno tidak ada media sosial. Mereka lupa bahwa ketika zaman Soeharto itu tidak ada media sosial. Dengan media sosial, semuanya kita bisa lihat. Semuanya kita bisa memilah dan memilih informasi mana yang benar dan informasi mana yang salah. Akhirnya, dengan adanya medsos ini, laun tapi pasti. Mereka para bajingan politik, para ulama-ulama yang menjadi kambing-kambing yang digembalakan oleh para bajingan politik, terungkap dengan seterang-terangnya. Sehingga kini rakyat tahu mana penjahat, mana pahlawan. Mana ulama sesat, mana ulama yang memang menjunjung kebenaran dan keadilan. Rakyat pun kini semakin mengerti atas kejadian pilkada DKI kemarin. Ahok memang dinistakan oleh para bajingan-bajingan politik ini. Ahok memang dinistakan oleh sekelompok kecil golongan ulama-ulama kondang yang sudah kehilangan kewarasannya. Tapi Allah memuliakan Ahok dan menyelamatkan negara ini dari kudeta yang hampir-hampir saja terjadi beberapa bulan terakhir. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ista'inu bisabri wassalah,
Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Dengan kesabarannya para Ahok, dengan kesabarannya para Ahok, dengan kesabarannya para Ahoker, dengan kesabarannya para Jokowi dan pemerintahannya, dengan kesabaran Pak Kapolri dengan jajarannya, dengan kesabaran Panglima TNI dengan jajarannya, dengan kesabaran para ulama tradisional yang cinta kebenaran, cinta keadilan, yang rahmatan lil alamin, dan santri-santrinya. Akhirnya negara ini terselamatkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bersatu padu menjaga negara ini supaya tidak terjadi kudeta berdarah yang mereka gembor-gemborkan. Kita sudah melihat Habib Rizik kena kasus. Banyak kasusnya. Mereka yang makar. Lihat para ulama yang digembala-gembalakan politik, yang menjadi gembala politik. Kini mereka tersipu malu bahwa perilaku mereka saat itu memang tidak pantas dan tidak layak sebagai seorang ulama. Kalau saya yang ngomong, ustadz-ustadz kampung yang ngomong, kalau salah paling cuma beberapa orang. Tapi kalau ustadz-ustadz yang ngomong, ustadz-ustadz kondang yang ngomong, kiai-kiai kondang yang ngomong, habib-habib kondang yang ngomong, jutaan bahkan puluhan juta umat yang tersesat dan disesatkan. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kini keadaan sudah tenang. Kini keadaan sudah damai. Ingat, lihat riwayat kinerja jika ingin memilih pemimpin. Jangan lihat hasutan ustaz, jangan lihat hasutan habib, jangan lihat hasutan oknum kiai, oknum ustaz, oknum habib. Kita ini punya akal. Kita ini sudah diberi akal. Diberikan martabat yang tinggi. Sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Maka Anda harus mampu mencerna. Tidak boleh fanatik. Kalau ada yang baik dari saya, silakan ambil. Kalau ada yang buruk dari saya, silakan buang. Saya nggak akan maksa. Kalau ada yang baik dari Agim, silakan ambil. Kalau ada yang buruk dari Agim, silakan buang. Nggak usah fanatik. Kalau ada yang baik dari Ustadz Mansur, silakan ambil. Kalau ada yang buruk dari Ustadz Mansur, silakan buang. Kalau ada yang baik dari Ustadz Arifin, silakan ambil. Kalau ada yang buruk dari Ustadz Arifin, buang. Kalau ada yang baik dari Habib Rizik, silakan ambil. Kalau nggak ada yang baik, kalau ada yang buruk dari Habib Rizik, silakan buang. Jangan fanatik.
Orang-orang fanatik adalah orang-orang yang mengambil kebaikan dan keburukannya, dimakan semuanya. Ini namanya tolol, botol, bodoh dan tolol. Jadi orang-orang fanatik ini orang-orang botol, bodoh dan tolol. Bapak, Ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadilah bangsa yang cerdas. Jadilah umat yang cerdas. Jadikan ilmu kita sebagai benteng dari hasutan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.